Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung ya, orang-orang yang beriman, kata Allah. Di mana letak beruntungnya orang-orang beriman? Sebagai pujian dan sanjungan Allah kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah, beruntungnya orang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di mana orang beriman itu betul-betul mereka itu khusyuk di dalam sholat mereka. Kalaulah orang yang beriman itu orang yang beruntung, mereka yang mampu sholatnya yang khusyuk. Yang menjadi buah pertanyaan kita malam ini Bapak Ibu, katakan orang yang beriman. Ya. Dan bagaimana pula sholat yang khusyuk itu? Ini kita coba. Orang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya itu, kata Allah, karena mereka itu antu'minu biru'yatillah. Karena kesempurnaan iman orang yang beriman itu betul-betul mereka itu menyaksikan wujud kezahiran Allah nyata pada segala yang wujud, sempurna pada diri sendiri. Disitulah dikatakan oleh Allah. Karena mereka mengenal dan memahami akan rahasia dirinya yang sebenarnya. Siapa diri Bapak Ibu sebenarnya? Rahasia diri kita yang sebenarnya, kata Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, al-insan. Al-insanu sirri. Wasiri sifati. Wasifati la ghairi. Insan itu, dirinya Bapak Ibu ini, dirinya orang-orang yang beriman itu adalah sirri, rahasiaku. Ku itu bukan punya kita Bapak Ibu, punya Allah tuh. Ku yang sejati. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya. Yang kita sembah, yang kita tuju, yang kita maksud, yang kita cari dan kita nyatakan. Illa ana, melainkan aku, kata Allah. Kalau kita yang mengatakan kitanya aku. Nah, anggaplah namanya, minta maaf Bapak Ibu kalau ada nama yang sama namanya. Ya, namanya Joni. Nah, aku Joni, sebutlah aku Joni. Ya, sampai 60 tahun aku Joni Jo baru Bapak Ibu. Sampai 80 tahun aku Joninya berhenti bakal peduang ya. Lihat tuh bakal peduang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada enggak aku Joninya lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Aku siapa yang ada? Akunya Allah. Maka aku itu maksudnya. Yang sebenar-benar aku itu ya aku. Ya Allah. Ini Allah katakan. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Tuhan. Nama diriku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang hayat. Tidak ada yang sama basar kalam ilmu kudrat dan irodat. Melainkan yang sebenar-benar wujud dan yang hayat itu adalah aku, kata Allah. Nah, siapa yang tidak mengerti dan tidak paham hakikat yang sebenar-benar aku, pada saat itu tanpa dia sadari, dia telah merampok haknya Allah, Bapak Ibu. Disitulah kita menyandingkan diri kita dengan Tuhan. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Tuhan, maka Allah akan benamkan dirinya nanti di dalam neraka jahanam. Ini yang mesti kita pahami. Al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku, wasiri sifati. Rahasiaku itu sebenar-benarnya adalah sifatku. Kalaulah rahasiaku itu sebenar-benarnya adalah sifatku,
wa sifati la ghairi. Sifatku itu sebenarnya adalah diriku. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka orang yang mampu mengenal akan rahasia dirinya, disitulah dia benar-benar antuk minu bi ru'yatillah. Maka pantaslah Allah menjelaskan dan mengatakan, orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya, itu adalah orang yang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang menyaksikan akan diriku nyata pada dirinya. Yang kedua, ketika kita dalam keadaan sholat, yang mananya yang terlibat di dalam sholat, Bapak Ibu? Kita barusan sholat Isya nih tadi. Kita sholat Isya tadi. Ustadz mau nanya sama ibu-ibu lah dulu. Halo, ibu. Yang mananya, ibu-ibu, pada saat ibu-ibu sholat, yang mana yang terlibat pada waktu sholat tadi? Terlibat tahu? Ikut serta dalam sholat yang mana daripada diri ibu-ibu nih? Halo? Bantu Bapak. Ya, ibu-ibu ini tawaduknya tinggi masalahnya. Coba bantu Bapak. Yang terlibat dalam sholat tadi yang mana, yang ikut serta dalam sholat pada diri kita ini yang mana? Halo? Masih pagi Pak. Lihat. Yang ikut serta, yang terlibat di dalam sholat pada diri kita itu ada 3. Nah, yang pertama, yang terlibat itu adalah tubuh. Ada sholatnya tadi nggak pakai batang tubuh? Lain kan? Kalau nggak ada, entu tuh mah. Yang kedua, yang terlibat di dalam sholat pada diri kita itu adalah hati. Ada sholat tadi tak pakai hati. Lain nggak ada. Kalau nggak ada, lain ada. Lain nggak ada. Kalau nggak ada perasaan mati rasu tuh. Nah, yang ketiga, yang terlibat di dalam sholat itu adalah ruh. Ya. Jadi yang ikut serta di dalam sholat tadi, tubuh, hati, dan ruh. Kurang salah satu dari yang 3 ini, ndak urang tuh doh. Ya. Ada tubuhnya, ndak ada tubuhnya, ndak ada ruhnya. Apa namanya Bapak Ibu? Ya. Tubuhnya ada, ruhnya ndak ada doh. Kan mayat kan? Nah, ruhnya ada, tubuhnya ndak ada doh. Itu ada tubuh, ada ruh, ndak lo ada hatinya dah. Entahlah ndak dapat disabui dah. Ini mesti paham. Jadi yang dikatakan insan itu tubuh, hati, dan ruh. Kalaulah yang dikatakan insan itu tubuh, hati, dan ruh, maka ketiga-tiga ini yang terlibat di dalam sholat. Kalau ini terlibat di dalam sholat, tentunya kalau kita bicara sholat khusyuk, bagaimana khusyuknya tubuh di dalam sholat? Kalau hati terlibat di dalam sholat, bagaimana pula khusyuknya hati di dalam sholat? Kalau ruh juga terlibat di dalam sholat, bagaimana pula khusyuknya ruh di dalam sholat? Kita mesti paham Bapak Ibu. Kalaulah tubuh, hati, dan ruh itu mesti khusyuk di dalam sholat, lalu yang dikatakan khusyuk itu yang mana? Apa ukurannya? Apa standarnya? Apakah yang dikatakan khusyuk itu tidak melihat apa-apa, tidak mendengar lagi? Kalau yang dikatakan khusyuk tidak melihat dan tidak mendengar, maka beruntunglah orang yang buta dan orang yang tuli, tak melihat dan tak mendengar lagi. Rupanya yang katakan khusyuk itu bukan tidak melihat. Kita melihat tuh. Kita mendengar. Akal ini tetap berjalan dia. Kalau tidak berjalan akal, sholat subuh bisa mungkin para rakaat buatnya tuh.
Jadi ukuran khusyuk. Kata Allah, ukuran khusyuk itu adalah ingat. Ukuran khusyuk itu ingat. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Nih. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikalah sholat itu untuk mengingat akan diriku. Jadi, ukuran penilaian khusyuk itu adalah ingat atau tidak ingatnya kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, itu yang khusyuk. Kalau dia tidak ingat kepada Allah, itu tidak khusyuk. Allah yang jelaskan. Nah. Lalu bagaimana menjelaskan khusyuk itu? Secara ilmu syariatnya. Nah, bagaimana menjelaskan khusyuk itu secara ilmu tarikatnya? Bagaimana menjelaskan khusyuk itu secara ilmu hakikatnya? Menjelaskan khusyuk di dalam ilmu syariat. Menjelaskan khusyuk di dalam ilmu tarikat. Dan menjelaskan khusyuk di dalam ilmu hakikat. Kita lihat satu-satu dulu Bapak Ibu. Khusyuk dalam ilmu syariat, ya, ilmu syariat fikih. Nah, kalau kita buka ilmunya apa nama? Ilmu syariat fikih. Maka yang terlihat khusyuk secara ilmu syariat fikih itu ini yang disebut namanya batang tubuh ini. Karena secara ilmu syariat fikih itu yang nampak, yang berbuat, yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk itu adalah batang tubuh. Ini. Makanya sholat telah dijelaskan oleh ulama syariat, oleh fikih. Aqwalun wa af'alun muftatahatum bitakbiri wa muhtatamatum bitaslim. Yang dikatakan sholat secara ilmu syariat fikih pada batang tubuh Bapak Ibu, termasuk Ustadz, beberapa perkataan, ucapan, dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Inilah yang terhimpun di dalam rukun 13 itu. Terhimpun ini di dalam rukun 13. Kalaulah itu terhimpun dalam rukun 13, maka khusyuk secara ilmu syariat fikih itu maknanya adalah tenang. Maknanya adalah menikmati. Tenang, menikmati. Mana yang tenang? Tubuh. Mana yang menikmati? Tubuh dia. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat akan diriku salat. Rupanya salat secara batang tubuh ini Bapak Ibu telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terhimpun perbuatan Rasulullah itu di dalam rukun 13. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul. Ketika seorang sahabat yang bernama Rafi Az-Zuraki, Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal dengan Rafi Az-Zuraki? Kenal? Di mana kenalnya, Pak? Rafi Az-Zuraki itu Bapak Ibu, ketika beliau telah selesai sholat, lalu beliau pun menghadap Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Lalu apa komentar Rasul? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, ulangi lagi sholatmu. Kamu sebenarnya belum sholat. Maka Rafiq pun kembali sholat Bapak Ibu. Setelah beliau sholat, kemudian pun menghadap kepada Rasul, mengucapkan salam. Apa kata Rasul? Wahai Rafiq, irji' fasolli wa innaka lam tusolli. Wahai Rafiq,
Ulangi lagi sholatmu, karena kamu sebenarnya belum sholat. Sholat lagi Rafi ini Bapak Ibu. Setelah selesai sholat, menghadap kepada Rasul. Apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu ya Rasul. Sholatmu Rafi, karena kamu sebenarnya belum sholat. Ketika itulah Rafi itu Bapak Ibu agak membantah. Nah, kalau bahasa orang Minang nggak kerengkang. Karena Rafi ku rupanya ada darah Minangnya. Ya Rasul, sholat yang seperti apa lagi ya Rasul yang mesti aku lakukan? Padahal yang memerintahkan sholat berulang-ulang sampai aku dirikan sholat 3 kali, itu engkau ya Rasul. Tapi kenapa engkau belum juga mengatakan aku ini orang yang sholat? Aku ini ya Rasul, seumur-umur hidup ya Rasul, inilah sholat yang terbaik yang pernah aku lakukan. Di hadapanmu ya Rasul, aku betul-betul khusyuk. Tapi kenapa engkau belum mengatakan aku ini termasuk orang yang mendirikan sholat ya Rasul? Alimni ya Rasul. Kalau begitu, tolong ajarilah aku ya Rasulullah. Bimbing aku ya Rasulullah. Sholat yang seperti apa sebenarnya engkau kehendaki ya Rasulullah. Padahal aku udah sholat. Ini yang diungkap oleh baginda Rasul sebenarnya. Kamin qaumin hazumin sholati at-tabu wan nasab. Berapa banyak nanti umatku yang mengerjakan dan mendirikan ibadah sholat yang wajib maupun yang sunnah. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan buahnya, dia tidak mendapatkan hasilnya, dia tidak mendapatkan nikmatnya bersama Allah. Melainkan yang ia dapatkan selama sholatnya itu rasa capek, letih, paneksinya Bapak Ibu. Ala gae badanku beribadah, ala lapu, ala usang, tapi tidak aduk. Kunur. Itu maksudnya itu. Udah dimakan usia tubuh kita ini Bapak Ibu. Ya. Ala gae nyawa beribadah, ala lusuh badan gua. Lusuh itu latih basuh itu ya. Bahasa Kalimantan itu lusuh itu apa? Ala dimakan masuk Bapak Ibu. Tengok abu, lihat tahu abu? Rambut. Rambut dulu hitam, kini lah atok seng Bapak Ibu. Putih asenyo Dulu gigiku cekui Kok makan tuh lama derak-deraknya. Kini makan tuh masih lasu isinya. Tangga cik, tangga sado. Dulu sadonya cekui lah Bapak Ibu. Kini kadang mau sholat maghrib tuh 3 kali Bapak Ibu ambil uduknya. Kenapa? Seperpa lah lama. Lasu isinya. Ini tak ada gunanya. Apa sebabnya? Karena mereka itu tidak khusyuk di dalam sholatnya dalam ilmu fikih ini menurut Rasulullah. Makanya kata Rasul, wahai Rafi, apabila engkau telah berdiri tegak betul. Ada nih berdiri namanya nih Yang tegak betul itu hakikat sholat. Siapa yang berdiri tegak betul tuh? Siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Kita mesti ngerti itu. Nanti kita kupas tuh. Ini yang berdiri tegak betul. Apabila engkau telah berdiri tegak betul ya Rafi, maka takbirlah engkau. Dalam takbir itu ada tumakninanya. Lalu kamu bacalah iftitah, kamu bacalah Al-Fatihah, kamu bacalah surat yang kamu mudah membacanya. Kemudian kamu ruku, Rafi. Di dalam ruku ada tumakninanya. Kemudian kamu i'tidal wahai Rafi. Di dalam i'tidal itu ada tumakninanya. Kemudian kamu sujud hai Rafi, dalam sujud ada tumakninanya. Kemudian kamu duduk hai Rafi, dalam duduk juga ada tumakninanya. Kerjakanlah, lakukanlah rakaat kedua wahai Rafi seperti rakaat pertama yang aku ajarkan kepada dirimu. Rupanya Nabi mengingatkan Rafi ini Bapak Ibu dalam sholatnya. Karena Rafi ini sholatnya itu sama seperti capung Bapak Ibu. Apa namanya? Petung namanya itu. Namanya Pak Ardi? Kecapung namanya. Hiperaktif bahasa orang di sini. Kejebo. Banyak saya garaknya. Itunya. Banyak saya kata, kalau kata satu Bapak Ibu agak saya satu itu mah. Itu pada hem-hem itu. Itu yang diperbaiki oleh Rasul.
tenang kamu Rafiq, nikmati itu. Rupanya khusyuk secara ilmu fikih, khusyuk secara ilmu syariat, khusyuk secara batang tubuh di dalam sholat, di mana batang tubuh kita itu betul-betul tenang menikmati sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Itu dah khusyuk namanya. Makanya terbacalah khusyuk itu di dalam rukun 13 ini. Nah, rukun 13 Bapak Ibu. Rukun 13 ini terbagi 3 dia. Ada yang disebut namanya rukun kolbi. Ada yang disebut namanya rukun kauli. Ada yang disebut namanya rukun fi'li. Ketiga rukun ini mesti ada keserasian. Ada keselarasan dan ada keseimbangan di dalam memperbuatnya. Kalaulah kita ibaratkan sebuah contohnya Bapak Ibu, misalnya, rukun 13 itu, kolbi, kauli, dan fi'li itu, rukun kauli itu ibarat gelas Bapak Ibu. Ini gelas. Nih, rukun kauli. Ibarat gelas tuh. Sedangkan rukun kolbi itu ibarat air di dalam gelas. Dan rukun fi'li itu ibarat tangan orang yang memegang gelas. Nah. Bisakah Bapak Ibu, nih kalau air ini diisi penuh, bisakah Bapak Ibu menghantarkan air ke Ustadz ini dari pintu itu ke sini, yang mana air itu tidak tabayak Bapak Ibu? Tidak tumpah, tak berserak. Bisa Bapak Ibu? Bisa Pak? Bisa. Bagaimana caranya Pak supaya air yang Bapak bawa untuk Ustadz ini tidak tumpah padahal dia isinya penuh nih? Hah? Enggak ditutup ini. Gimana caranya? Pelan-pelan. Apalagi? Konsentrasi. Tenang, hati-hati. Ketika kita betul-betul tenang, hati-hati dan konsentrasi, insya Allah air minum yang dibawa untuk Ustadz itu pasti dia sampai ke meja ini. Tidak ada tumpah sedikit pun. Di dalam sholat, rukun kauli, rukun kolbi, dan fi'li itu mesti ada keserasian dan keselarasan serta keseimbangan di dalam mengerjakannya. Kita lihat rukun kolbi. Nah, rukun kolbi ini ada 2 Bapak Ibu. Rukun kauli ada 5. Rukun fi'li ini ada 6. Kita lihat rukun kolbi. Rukun kolbi itu 2. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua adalah tertib. Ini rukun kolbi namanya. Ya, adalah niat. Mahiyal niat. Apa itu niat? Yang dikatakan niat itu Bapak Ibu, makhatara bibalika. Apa yang terlintas, apa yang terbetik, apa yang terbesit di dalam hati, itulah yang dikatakan namanya niat. Kalaulah terbetik dan terlintas itu adalah niat, lalu di mana makomnya niat? Nah, tentu makomnya niat itu adalah di hati. Karena niat itu disebut rukun kolbi. Kalaulah niat itu adalah rukun kolbi, letaknya dan makomnya di kolbi, maka yang dikatakan suara hati tidak ada hurufnya, tidak ada lafaznya, tidak ada bunyinya. Itulah yang dikatakan maknanya niat. Kalau disebut, itu bukan niat namanya. Kalau disebut usolli fardal maghribi, itu bukan niat. Itulah yang dikatakan lafaz niat. Lafaz diucapkan, dihantarkan melalui, nah ini tenggorokan, gigi, bibir, dan lidah. Itu lafaz niat. Sedangkan niat itu makhatara bibalika. Apa yang terbetik dan terbesik di dalam hatimu itu niat. Berarti tidak ada huruf dan suaranya. Berarti secara makna hakikatnya niat itu adalah di dalam hati dan tidak ada lafaz dan suaranya.
Makanya Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu melihat teman, sahabat, orang lain di dalam mendirikan sholat, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah iqamah langsung. Allahu Akbar. Jangan dilarang, benar dia. Ada pula, nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari-lari Bapak Ibu. Sampai sini, tidak langsung gini dia. Batanik-tanik bahasa ustadznya. Tahu batanik-tanik? Lapekan napas yang keluar masuk ini nggak ditenangkan dulu. Jangan terburu-buru. Udah dirasakan, baru dilafazkan usolli fardol maghribi. Udah tenang. Mana di antara dua hal ini yang terbaik yang mesti Bapak Ibu pilih? Nah, inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan berikhtiar dalam beragama itu lebih baik. Berhati-hatinya kita dalam menunaikan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah itu lebih baik Bapak Ibu. Bukan berarti yang pertama salah. Contoh, ya kan? Bapak Ibu kan sudah berwudu di rumah. Niatnya tadi untuk salat maghrib. Sampai di sini langsung saja Allahu Akbar. Boleh itu? Bapak Ibu sudah berniat di rumah salat maghrib. Sampai di sini, kan sudah banyak putus niatnya tadi tuh. Melap wajah, pakai kopiah, pakai sendal. Maksud sinilah banyak niat putus tuh. Maka sampai di sini, jazamkan kepala niat itu. Usolli. Maka itulah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu. Kalau Ustadz, kalau Bapak Ibu tanya yang mana yang Ustadz pilih, Ustadz tetap memilih yang terbaik dari yang baik. Tapi Ustadz tidak menyalahkan mereka. Bagi yang berpendapat, niat itu memang di dalam hati, tidak perlu disebut-sebut, tidak ada pakai usuli, langsung aja benar. Tapi kita mencari yang terbaik di dalam hal ini. Karena kita yang tahu. Ya, daripada kita, nah itu, mencapat tangan-tangan dulu. Allahu Akbar. Nah itulah. Makanya kalau Bapak Ibu terlambat, jangan diseng-seng-seng lo, sorong-sorong apa. Kok taja lapak, beko ada mungkin itu sakitnya ndak barar Bapak Ibu, malunya tuh yang tahan. Jadi kalau memang orang dari kaumat berjalan saja seperti biasa, bagaimana Bapak Ibu berjalan ke masjid, musalah berjalan aja biasa. Ya, jangan buru-buru. Kalau kurang satu rakaat tambah, kan tetap juga berjemaah itu. Ada berjemaah juga Bapak Ibu, ditambah lagi satu. Jadi jangan terburu-buru, ikuti aja. Nah, itu sempurnanya. Nah, itu yang dikatakan namanya niat tadi. Maka di dalam niat itu Bapak Ibu, ya, ada 3 hal ya yang tersirat di dalam niat tadi. Nah, di dalam niat ini ada 3 hal yang tersirat. Maknanya, ya di dalam niat itu ada namanya qasad. Di dalam niat itu ada namanya ta'yin. Di dalam niat itu ada namanya ta'arad. Apa qasad? Apa itu ta'yin? Apa itu namanya ta'arad? Yang dikatakan qasad itu, Bapak Ibu, itulah menyatakan niat. Contohnya, usolli. Usolli itu yang katakan qasad, menyatakan niat. Sedangkan yang dikatakan ta'yin itu ya menjelaskan sholat apa yang kita dirikan. Usolli fardol maghribi. Maghrib. Itu usolli fardol maghribi, qasad dan ta'yin. Jadi maghribi itu ta'yin, menjelaskan sholat apa yang akan kita kerjakan. Itu namanya ta'yin. Sedangkan ta'arad, berapa rakaat jumlah sholat maghrib itu akan kita perbuat. Itu namanya ta'arad. Salasa. 3. Jadi di dalam niat itu ada qasad, ada ta'yin, dan ada namanya itu niat. Makanya ketika kita berniat di situ juga ada makomnya. Ada makomnya tuh. Di dalam niat ini, di dalam qasad, ya, itu ada makomnya lagi.
Lihat. Ada disebut namanya maqam kalamullah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.